Ya, saya harap teman-teman nanti semua ke depan mempelajari hal-hal itu, belajar dari kesalahan dan melihat menumbuhkan kemampuan melihat keterhubungan atau pendekatan general equilibrium menurut ekonomi itu. Karena dunia nyata tidak bekerja dalam kotak-kotak disiplin. Dunia nyata bekerja dalam jaringan sistem. Kalau untuk para ekonom, belajari sampai Anda mengerti betul-betul prinsip general equilibrium di pasar yang sebetulnya. Dan sistem pertama yang membentuk kita itu bukan negara, tapi keluarga. Ini kan Anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya dari keuangan, jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya? Oh, nggak ada, ya udah. Tadinya mau saya rekrut Pak sebagai asisten pribadi, nemenin saya dari hari ke hari sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi kadang nggak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Dipikirnya gajinya kecil. Di keuangan gajinya bisa besar. Saya selalu bilang sama Bu Lana, gaji di keuangan turun dibanding LPS. Iya, gaji pokoknya lebih rendah. Tapi ada juga jabatan komisaris rupanya. Lumayan tuh. Jadi Anda jangan takut kerja di keuangan, nanti kalau mau ngelamar aja. Masa depan di sana juga baik, cerah, gajinya juga lumayan nih, gede. Bapak, Ibu serta para wisudawati yang saya banggakan, sekarang saya masuk ke tantangan nasional. Udah saya bilang sedikit tadi ya, Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya kita paling enggak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja. Kalau kita ingin menjadi negara maju, tumbuh 5% itu tidak cukup. Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, even Cina, untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun. Jadi ketika Pak Prabowo bilang 8%, kita banyak ketawain kan, oh nggak mungkin. Tapi itu adalah prasyarat untuk menuju negara maju. 8 masih kurang, mestinya harus didorong ke arah 10. Tapi untuk 5 tahun ke depan, kalau dapat 8 udah cukup. Sebagai gambaran, apa sih artinya pertumbuhan cepat? Ya, agak gambar di sini. Di tahun 2025, karena dorongan triwulan terakhir, kita tumbuh 5-11%. Orang bilang, itu mah jelek biasa. Tapi kalau Anda banding negara G20, kita tertinggi. Kita lebih tinggi daripada China, Saudi Arabia, Spanyol, dan lain-lain. Jadi Anda nggak usah minder menjadi bangsa Indonesia. Kita top di G20. Lima persen bagus, tapi untuk kita nggak cukup. Contohnya apa? Kalau ada gejolak sedikit di ekonomi, kita ngalamin kondisi akhir Agustus, awal September tahun lalu.